Selamat jumpa dalam renungan harian kita Senin 17 Mei 2021. Bacaan-bacaan suci hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk bernostalgia dengan iman kita. Masih ingatkah kapan kita pertama sekali menerima pencurahan Roh Kudus? Tentu kita bisa ingat, bisa tidak. Tetapi yang pasti, pencurahan Roh Kudus pertama sekali kita terima ketika kita menerima baptisan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang mempersatukan kita, yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dalam bacaan pertama, Paulus menegaskan bagi mereka yang mau mengikuti Yesus harus memberi diri untuk dibaptis supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita boleh bertanya, untuk apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai keselamatan kita. Roh Kudus itu juga akan memberikan kemampuan bagi kita untuk sanggup dan berani memberikan kesaksian akan iman kita. Bahkan Roh Kudus itu akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena dalam bacaan Injil, Tuhan mengingatkan kita bersama. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia dengan segala kompleksitasnya memaksa kita untuk bersikap realistis, yakni bahwa dunia tidak selalu menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menggembirakan. Tetapi dalam dunia selalu kita berada dalam pilihan, tantangan, bahkan penderitaan. Maka perlu kita sadar akan situasi ini supaya kita lebih siap untuk segala kemungkinan yang terjadi atau yang datang dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dalam komitmen untuk mengikutinya, kita akan menderita penganiayaan. Penganiayaan zaman kita pastilah berbeda dengan zaman para murid. Kalau zaman para murid, mereka itu disiksa, dipenjara, ditolak, bahkan dibunuh. Untuk kita, zaman kita, penderitaan atau penganiayaan itu bisa kita bahasakan dengan apa? Yakni tuntutan untuk setia dan terlibat dalam kehidupan menggereja. Bisa juga kemauan untuk memberi diri menjadi pelayan bagi sesama. Maka penderitaan-penderitaan karena mengikuti Yesus kiranya tidak melemahkan iman kita akan Yesus. Sebab sebenarnya Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Kalau Tuhan mengalahkan dunia, artinya Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini. Segala sesuatu harus kita jalani di dunia ini, tetapi mari kita yakin dunia tidak akan pernah memperbudak kita. Dunia hanyalah jalan bagi kita untuk sampai mengenal dengan baik akan kuasa Tuhan yang telah mengalahkan dunia ini. Mengalahkan dunia yang dimaksud Yesus juga adalah bahwa kita harus berpegang kepadanya, memohon kekuatan kepadanya supaya tantangan yang ada di dunia ini sungguh-sungguh juga bisa kita kalahkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pokok permenungan kita bersama sabda Tuhan hari ini
Mari kita syukuri Roh Kudus yang kita terima. Semoga kita semakin berdaya di dalam hidup kita. Dan mari memandang segala sesuatu yang kita terima karena mengikuti Yesus sebagai jalan bagi kita untuk ikut ambil bagian di dalam keselamatan kehidupan kekal ini. Mari jangan kita diperbudak dunia, kita mengalahkan dunia karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Shalom, Tuhan memberkati.